Oke, selamat datang di video yang kelima. Melanjutkan yang tadi, dari video sebelumnya, kita sudah membuat website atau landing page seperti ini. Tapi jika kita nulis domainnya misalnya mebelutama.xyz, itu nanti keluarnya akan seperti ini. Baru kalau dipencet kayak gini, baru dia akan keluarnya seperti ini. Nah, kita tuh maunya begitu mebelutama.xyz dipencet, itu yang keluar adalah halaman ini. Ini belum diupdate ya. Bentar, saya update dulu. Tinggal pencet perbarui kalau mau diupdate. Kemudian kita refresh. Nah, kita maunya itu langsung keluar seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita langsung masuk ke, kita pencet, kita silang dulu yang tadi, kita pencet yang ini, tinjau perubahan, seperti ini. Lalu klik sesuaikan. Klik sesuaikan. Nah, setelah klik sesuaikan selesai, maka kita scroll ke bawah, kita masuk ke pengaturan beranda. Setelah itu kita rubah ke sebuah halaman statis. Kemudian pilih berandanya, kita pilih ini. Tadi namanya adalah Elementor pagar 148, kita pilih. Setelah itu, kita terbitkan. Nah, karena telah terbit seperti ini, maka kalau misalnya kita nulis mebelutama.xyz, nah dia langsung seperti ini, tidak menunggu harus mencet-mencet yang lain, dia langsung seperti ini. Oh iya, untuk tambahan lagi, ini adalah tampilan di website. Kita dibuka di komputer. Tapi kan kadang-kadang orang itu ingin membuka halaman kita atau website kita itu di HP, melalui HP atau melalui tablet seperti itu. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu ada di sini. Di bagian sini itu ada namanya mode responsif. Kita klik. Jadinya seperti ini. Jadi nanti kalau di HP itu tampilannya akan seperti ini. Sangat-sangat tidak rapi. Dan bagaimana caranya untuk merapi? Bagaimana caranya agar rapi? Caranya agar rapi adalah dengan cara dirapikan secara manual. Dirapikan secara manual. Jadi kita akan rapikan secara manual ya. Kita coba kita rapikan secara manual. Caranya sama seperti yang tadi, kita sesuaikan dengan layout yang ada. Nah, setelah ini tampilan kalau sudah di HP ya, jadi dia sudah rapi tampilannya. Dan kenapa saya ulangi? Karena memang diulangi ini karena resolusinya cukup untuk diulangi gitu. Kalau nggak diulangi dia nggak akan cukup seperti itu. Nanti akan di HP akan tampilannya akan seperti ini. Sehingga bagaimana apa namanya? Kita kan khawatirnya kita sudah merubah di HP, tapi nanti di desktop berubah. Kita coba cek ya di desktop. Apakah di desktop berubah? Tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Jadi kalau misalnya kita ingin mengganti di desktop maupun di HP maupun di tablet, itu nanti tidak akan berubah. Jadi settingannya akan tetap. Di HP nanti akan hasilnya seperti ini, dan tidak akan merubah settingan yang ada di desktop. Bisa dicek di HP-nya juga, nanti kalau misalnya pengen lebih jelas lagi, bisa langsung dicek HP-nya, tinggal klik nama domainnya, apakah sudah sesuai dengan layar HP kita atau tidak. Jadi kalau misalnya tadi rekap yang tadi terkait publish ini, jadi begitu diklik mebelutama.xyz langsung keluar halaman ini. Begitu juga nanti yang di HP. Oke, sekian tutorial website dari saya. Saya mungkin akan rekap untuk video pertama pembelian domain. Perlu diperhatikan lagi untuk pembelian domain sebenarnya tidak harus membeli domain. Kita tidak diharuskan atau tidak diwajibkan membeli domain atau hosting untuk membuat sebuah website. Bisa juga menggunakan
domain misalnya domain mebelutama.wordpress.com, tapi menggunakan domain wordpress.com itu biasanya terlihat terkesan tidak profesional. Tapi jika memang ada di tahap belajar atau tahap ingin membuat website secara mandiri tapi belum, istilahnya masih belajar dan masih coba-coba, masih mengenal fitur-fitur yang ada di dalamnya, sangat dianjurkan untuk menggunakan WordPress terlebih dahulu, wordpress.com terlebih dahulu sebelum membeli hosting dan domain. Karena jika membeli hosting dan domain terlebih dahulu, takutnya ada beberapa hal yang tidak diinginkan, alias apa ya namanya, mungkin nanti websitenya akan terbengkalai atau mungkin ada kendala-kendala lain dan kita sudah terlanjur membayar, jadinya akan rugi gitu. Jadi alangkah lebih baiknya untuk belajar dulu menggunakan domain.wordpress.com, tapi tidak saya anjurkan untuk dipublikasikan karena akan terkesan perusahaannya tidak profesional, meskipun perusahaan tersebut asli, karena kan sekarang banyak sekali penipuan. Takutnya dengan menggunakan domain wordpress.com itu takutnya dianggap sebagai penipuan, padahal tidak. Itu cuma asumsi saja, tapi kebanyakan seperti itu. Kemudian lanjut ke bagaimana pengenalan fitur-fitur atau elemen-elemen menu-menu yang ada di WordPress, kemudian menu-menu yang ada di Elementor, dan juga saya sempat mempraktekkan bagaimana cara membuat website berdasarkan referensi yang ada, dan juga yang terakhir adalah bagaimana caranya mempublikasikan sehingga ketika diketik nama domainnya langsung keluar websitenya, dan juga bagaimana caranya agar website tersebut tetap terlihat rapih meskipun dibuka di berbagai device, maupun bisa di laptop maupun di HP, tetap terlihat rapih dan informasi yang diberikan tetap bisa diterima. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan selama pelatihan ini, baik yang secara sengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmu yang saya sampaikan sedikit banyaknya bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat website secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya berikan nomornya di grup, atau bisa mencari di grup sendiri terkait informasi kontak saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.